Roberto Mancini sebut beberapa nama pemain skuad Garuda Muda, yang dalam waktu dekat ini, berpotensi memperkuat klub top Liga Italia. Pernyataan mengejutkan pelatih Guinea, jelang duel melawan Indonesia untuk perebutan satu tiket ke Olimpiade. Alasan Presiden Olimpik sangat ingin timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade di Paris, Prancis. Berikut, berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pernyataan mengejutkan dari mantan pelatih timnas Italia, yakni Roberto Mancini, soal potensi para pemain timnas Indonesia di kancah dunia. Bangga, saat timnas Indonesia melawan Irak, alhamdulillah saya berkesempatan berdiskusi dengan Mr. Roberto Mancini dan Mr. Fausto Salzano. Setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan, kedua tokoh tersebut adalah protagonis dalam dunia sepak bola yang telah mengoleksi banyak gelar prestisius. Pecinta sepak bola Italia, Inggris, bahkan Football Manager pasti paham. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah, bahwa kita harus bangga dengan timnas dan para pemain kita. Berikut adalah cuplikan dari obrolan saya dengan Roberto Mancini dan Fausto Salzano. Saya menanyakan pada Mancini, bagaimana pendapat Anda dengan permainan Indonesia? Mereka menjawab, secara keseluruhan mereka bermain baik. Lalu saya menanyakan lagi, bagaimana pendapat Anda tentang pemain Indonesia? Dari mereka, adakah yang menonjol dari pertandingan ini? Mancini menjawab, bolehkah Anda membantu saya menulis nama mereka? Mancini menyebut nomor punggung beberapa pemain yang sangat memiliki potensi besar di kancah internasional. Berikut daftar nama yang kualitasnya dipuji Mancini. Nomor 7, yaitu Marcelino. Lalu 10 Justin Hubner. Berikutnya 6, yakni Ivar Jenner. Dan nomor 23, yaitu Nathan Choaon. Lalu Hamdan Hamedan kembali bertanya pada Roberto Mancini, apakah menurut Anda, mereka dapat bermain di level Serie B Liga Italia saat ini atau dalam waktu dekat ini? Mancini menjawab, iya tentu saja, saya pikir mereka bisa. Dari pernyataan tersebut, membuka sebuah fakta, bahwa level serta kualitas pemain timnas Indonesia semakin baik dan dikenal dunia. Terlepas dari pemain potensial lainnya, yakni JIZ, dia merupakan pemain grade A+. Artinya level JIZ sudah tidak diragukan lagi. Itulah obrolan, serta pernyataan Roberto Mancini pada Hamdan Hamedan, selaku staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, soal kualitas para pemain muda Indonesia yang memiliki potensi bermain di klub Liga Top Eropa. Il fallait que ce soit ici, parce que on s'était fait prendre il y a... Jelang duel laga penentu perebutan satu tiket ke Olimpiade, antara Indonesia versus Guinea. Laga penentu tersebut digelar di Stadion Clairefontaine, Paris, Prancis pada tanggal 9 Mei. Laga yang begitu krusial tersebut, memperebutkan satu tiket terakhir menuju Olimpiade 2024. Pelatih Guinea, yakni Kaba Diawara, sangat berambisi besar dapat lolos ke Olimpiade 2024. Namun di sisi lain, dia juga mengaku cemas jelang hadapi Indonesia di laga hidup atau mati tersebut. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. First time shot blocked, strike with a shot, oh, it's saved! What a goal! Berikut ungkapan terbuka pelatih Guinea pada media lokal. Bagi saya, ini adalah perpaduan perasaan, antara emosi yang nyata, akhir-akhir ini saya merasa khawatir, terhormat, sekaligus bangga, dan hal itu saya rasakan di saat yang bersamaan. Itulah ungkapan pelatih Guinea, sekaligus mantan pemain Arsenal dan Paris Saint-Germain. Dia juga mengatakan, satu-satunya cara agar kami bisa lolos Olimpiade adalah dengan cara kemenangan saat berjumpa Indonesia. Posisi keempat kami di Piala Afrika U23, membuat kami menjaga harapan untuk menyisakan satu laga melawan Indonesia, untuk merebutkan satu tiket yang tersisa ke Olimpiade. Tetap hidup, dan kami yakin kami bisa meraihnya. Bagi pecinta semua kategori olahraga, ikut serta dalam Olimpiade sepak bola adalah suatu kebanggaan yang besar. Saya berpesan pada para pemain, jika kalian ingin tampil di Olimpiade dalam karir hidup kalian, maka jangan sedikit pun melakukan kesalahan saat menghadapi Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk bersantai atau memikirkan hal berlebihan. Saya harus mengakui,
bahwa kami tidak dalam kondisi terbaik ketika kami merasa nyaman dalam pertandingan, sebab terlalu bersantai akan membuat kegagalan, harus tetap fokus dan terus memikirkan hal yang berkaitan dengan kemajuan. Di ajang Olimpiade, Anda tidak bisa bersantai sedikit pun. Jika kalian membiasakan diri dengan bersantai, maka lingkungan seperti itulah yang membuat kami lebih unggul. Sebab para pemain saya biasakan tidak boleh santai dan terus fokus. Itulah ungkapan pelatih Guinea. Dia juga menambahkan pesan bagi para pemainnya. Berikut ungkapan penutup pelatih Guinea tersebut, kalian hanya memiliki satu pertandingan paling penting dalam hidupmu. Jika kalian gagal, tidak ada kesempatan kedua kali dalam hidupmu, maka teruslah fokus dan jangan sekalipun melakukan kesalahan sekecil apapun. Kalian harus bermain secara tim agar kalian lebih solid. Jika itu dijalankan dan jadi pedoman dalam bermain, maka peluang kalian jauh lebih besar. Itulah kata penutup Kaba Diawara pada berita lokal Guinea, sebelum pertandingan hidup mati melawan Indonesia. Pernyataan mengejutkan Komite Olimpiade Internasional, ternyata sangat menginginkan timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade. Dalam website How Football Explains Asia, terungkap bahwa IOC sudah siap-siap untuk bersorak merayakan kegembiraan bersama fans Indonesia jika Indonesia menang atas Irak. Namun, keinginan itu tidak dinyatakan secara terbuka ke publik luas. Namun secara personal, pejabat IOC mengaku lebih memilih Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan sejumlah alasan. Salah satu alasannya yakni, bukan sesuatu yang menjadi sulit dalam penyiaran dan hal lainnya yang berkaitan dengan Olimpiade. IOC jelas lebih memilih Indonesia sebagai salah satu negara perwakilan Asia. Mereka mengambil pilihan rasional itu dengan membandingkan 44 juta warga Irak berbanding 278 juta penduduk Indonesia. Dan tentu jumlah orang yang akan menonton Olimpiade Paris 2024 pada musim panas ini, tentulah jumlah besar itu akan lebih banyak yang berasal dari Indonesia. Dan tentunya, secara finansial kehadiran timnas U23 Indonesia di Olimpiade Paris 2024 jauh lebih menguntungkan bagi IOC, badan pengelola olahraga seluruh dunia tersebut, kini masih bisa berharap agar Indonesia lolos Olimpiade, dengan perebutan satu tiket tersisa, melalui pertandingan play-off melawan Guinea. Garuda Muda akan berduel dengan wakil kuat dari Afrika. Untuk populasi Guinea sendiri, jauh lebih sedikit daripada Irak, dan tentu sangat terlalu jauh dibanding Indonesia. Guinea memiliki penduduk yakni 14 juta jiwa. Jadi penyiaran akan lebih sulit secara finansial bagi IOC. Jika Indonesia mampu mengalahkan Guinea perwakilan dari benua Afrika, maka Indonesia bergabung di grup A, yang mana grup itu sudah diisi oleh tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Walau skuad Garuda tidak diuntungkan dari segi jadwal yang sangat berdekatan dengan rampungnya Piala Asia tersebut, sebab para pemain timnas Indonesia mengaku sangat kelelahan, sebab dua kali pertandingan yang berbeda dan berdekatan, hingga mencapai 120 menit lebih, saat melawan Korea dan yang terakhir saat melawan Irak. Walau situasi yang kurang diuntungkan tersebut, demi impian bermain di Olimpiade untuk yang pertama kalinya sejak tampil puluhan tahun yang sudah berlalu, demi tujuan tersebut, PSSI memaksimalkan peluang dengan menambah kekuatan baru, dengan memanggil Elkan Bagot dan Alveandra Dewangga untuk laga tersebut, dengan satu peluang yang tersisa, agar dapat dimaksimalkan menjadi peserta Olimpiade Paris, Prancis. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.